hamparan laut dan ribuan pulau, terbentuklah sebuah negeri bernama Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terbentuklah Zamrud Khatulistiwa, sebuah negeri dengan ribuan pulau dan cerita kisah. Namun, seberapa kenalkah kita dengan jiwa dan karakter unik yang membentuk Indonesia? Monumen bersejarah dan naskah kuno menjadi saksi bisu perjuangan bangsa dalam meraih dan mempertahankan identitasnya. Di balik setiap tarian daerah, ukiran kayu, dan tenunan kain, tersimpan filosofi mendalam dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cerita dan warna yang berbeda. Keberagaman suku, agama, dan bahasa bukanlah pemisah, melainkan mosaik indah yang mengajarkan kita arti toleransi dan persatuan. Sebagai generasi penerus, menjaga Nusantara adalah tanggung jawab kita bersama. Terbentang indah di kaki Gunung Slamet yang megah, Kabupaten Banyumas adalah sekeping surga di Jawa Tengah yang menawarkan harmoni sempurna antara alam, tradisi, dan cita rasa. Salah satu wisata alamnya, Batu Raden hadir sebagai primadona, menyuguhkan udara pegunungan yang sejuk dan gemericik air terjun dan pemandian air panas alami yang menenangkan jiwa. Ada pula kesenian ebek yang energik dan penuh magis, serta alunan musik lengger yang lemah gemulai namun syarat akan makna filosofis. Tak lupa dengan kuliner khasnya, tempe mendoan, getuk goreng, keripik tempe, dan masih banyak lainnya. Banyumas adalah destinasi di mana alam yang asri, budaya yang hidup, dan kelezatan kuliner bersatu dalam satu bingkai keindahan Nusantara yang tak lekang oleh waktu. Nusantara bukan sekedar wilayah, melainkan rumah bagi keberagaman budaya, bahasa, dan kehidupan. Hamparan sawah di Sulawesi, puncak bersalju di Papua, serta keindahan terumbu karang di perairan timur Indonesia hanyalah sebagian kecil dari kekayaan alam yang dimiliki negeri ini. Di tengah bentang alam tersebut, Toraja, Sulawesi Selatan hadir dengan keindahannya sendiri. Dikelilingi pegunungan yang megah, hadirlah sebuah tradisi. Di Toraja, upacara Rambu Solo diadakan, sebuah upacara pemakaman yang syarat akan makna. Tongkonan berdiri tegak menyimpan kisah leluhur. Kerbau-kerbau didatangkan bukan sebagai simbol kemewahan, melainkan sebagai tanda cinta dan penghormatan terakhir. Tabuhan, tarian, nyanyian ratapan, dan berbagai prosesi menyatu dengan alam. Ia diterima dengan bermartabat, disertai dengan doa, kebersamaan, dan keindahan yang hening. Rambu Solo mengajarkan bahwa kematian tidak datang sebagai kesunyian yang ditakuti, melainkan sebagai perjalanan yang dihormati dan sebuah perpisahan yang layak untuk dirayakan dengan penuh cinta, dengan penuh martabat, dan dengan keindahan yang abadi. Kota Pekalongan berada pada dataran rendah pantai utara Jawa, berada pada sebelah barat ibu kota provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 45,25 km persegi. Kota Pekalongan memiliki semboyan utama yaitu Kota Batik yang artinya bersih, aman, tertib, indah, dan komunikatif. Sebagai kota yang menjadi sentra utama batik di Indonesia, pengakuan Batik Indonesia sebagai Masterpiece of Verland in the Jungle of Humanity oleh UNESCO pada bulan Oktober 2009 lalu
mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia yang merupakan bentuk pengakuan strategis terhadap eksistensi batik di Pekalongan. Kota Pekalongan dinobatkan sebagai salah satu kota kreatif dunia oleh UNESCO pada 1 Desember tahun 2014. Pekalongan menjadi daya tarik wisata, yaitu meliputi wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata buatan, wisata ziarah, dan wisata belanja. Kota Pekalongan kaya akan kulinernya yang khas meliputi megono, soto tauto, kopi tahlil, gulai kambing, kacang hijau, nasi uwet, dan garang asem. Banda Neira adalah permata sejarah di Maluku, dikenal sebagai pusat rempah dunia yang menyimpan kisah perjuangan, budaya, dan keindahan alam. Laut biru, gunung api, serta bangunan bersejarah menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Kekayaan budaya Maluku juga tercermin dalam tarian tradisionalnya seperti tari cakalele, tari lenso yang menggambarkan semangat, keberanian, kebersamaan, dan rasa syukur masyarakat. Melalui Banda Neira dan tarian Maluku, kita belajar mencintai warisan budaya sebagai bagian dari jati diri Indonesia. Di jantung kota Surabaya berdirilah sebuah monumen bersejarah yang menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Tugu Pahlawan. Monumen ini dibangun untuk mengenang keberanian arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa 10 November 1945. Tugu Pahlawan memiliki tinggi 41 meter dan dibentuk paku terbalik atau liga yang melambangkan kekuatan dan ketahanan rakyat Surabaya. Setiap arsitekturnya serat makna sejarah dengan 10 lengkungan dan 11 ruas yang mempresentasikan tanggal bersejarah, yaitu 10 November 1945. Di sekeliling tugu relief-relief terunggu menggambarkan suasana perjuangan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu. Relief ini menjadi pengingat akan semangat persatuan, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan. Sebagai ikon kota Surabaya, Tugu Pahlawan tidak hanya menjadi penanda sejarah, tapi juga sebagai simbol semangat nasionalisme yang terus hidup hingga saat ini. Monumen ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan dan pengorbanan demi masa depan bangsa dan negara. Nusantara bukan sekedar wilayah geografis, melainkan cerminan dari jiwa dan karakter bangsa yang kuat dan beragam. Mari kita jaga dan lestarikan warisan ini agar pesona Nusantara tetap abadi. Bagikan kisah ini dan jadilah bagian dari visualisasi bangsa. Nusantara adalah kita, berbeda namun tetap satu.